Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dari kelas 2B, jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana mengolah data penelitian kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita siapkan dulu datanya. Kebetulan di sini saya sudah siapkan data penelitiannya, yaitu di sini ada X1, X2, X3, X4, X5, dan ini ada total X. Kemudian ada Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan ada total Y. Nah, kemudian data-data ini akan kita copy ke SPSS. Ini tinggal di blok aja. Setelah itu kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Lalu kita klik paste di bagian sini. Nah, kalau sudah seperti ini, di bagian variabel view-nya kita ubah seperti ini. Ini diubah jadi X1, kemudian ini diubah jadi X2, lalu X3, kemudian X4, lalu X5. Di sini total X kita singkat jadi TX saja karena ini nggak bisa pakai spasi ya. Terus selanjutnya itu yang di sini kita ubah jadi Y1, kemudian ini Y2, kemudian Y3, lalu Y4, selanjutnya Y5, dan yang terakhir itu adalah total Y, kita singkat jadi TY. Nah, kemudian di bagian desimal ini ubah ke kosong aja. Ini kita ubah semuanya jadi kosong. Nah, setelah itu di bagian label ini bisa kita tambahin deskripsinya ya. Nah, di sini kan ada X1. Nah, di sebelah sininya boleh sama, boleh juga beda. Kalau di bagian label ini bisa pakai spasi. Nah, kalau udah seperti ini, di bagian data view-nya kita bisa langsung untuk uji validitasnya. Pertama itu kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, lalu pilih bivariate. Nah, setelah itu ini kita langsung blok aja, klik Ctrl A, lalu pindahkan ke kolom bagian kanan. Nah, ini sudah tercentang personnya. Kemudian langsung kita klik OK.
kita tunggu dan ini hasilnya. Nah, ini sudah muncul ya hasil dari uji validitas variabel X sama variabel Y itu. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian total yang bawah. Nah, ini kan ada hasilnya itu menunjukkan kurang dari 0,05, yaitu di sini kurang dari 0,001 atau bisa dikatakan kurang dari 1%. Di sini semuanya sama, kurang dari 0,05 semua. Kemudian di sini juga sama, kurang dari 0,05. Nah, sebagaimana dasar pengambilan keputusan bahwa suatu variabel itu bisa dikatakan valid jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya hasilnya itu semua itu menunjukkan kalau hasilnya itu kurang dari 0,05, yang mana bisa dikatakan bahwa artinya itu valid ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini kita bisa langsung di klik analyze, kemudian kita pilih yang scale, lalu pilih reliability analysis. Nah, ini pindahin ke kanan ya, klik yang Ctrl A sama seperti tadi, dan ke kolom sebelah kanan, tapi bagian totalnya itu tidak usah dimasukkan, jadi ini totalnya kita keluarkan lagi. Ini total X sama Y ini kita keluarkan lagi, dan di sini tuh cuma ada variabel X sama variabel Y. Nah, setelah seperti ini, kita klik yang bagian statistik. Lalu cek please pada bagian scale if item delete. Nah, setelah itu, kita klik continue. Nah, ini modenya sudah mode alpha. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Di bagian reliabilitas ini kita fokus pada kolom tabel yang ini, Cambridge Alpha. Nah, sebagaimana dari dasar pengambilan keputusan. Nah, uji reliabilitas Cambridge Alpha ini kan bertujuan untuk melihat apakah kuesioner itu memiliki konsistensi jika pengukurannya dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Nah, dasar pengambilan keputusan itu bisa dikatakan reliable apabila nilai Cambridge Alpha itu lebih besar dari 0,6. Nah, berdasarkan data yang saya analisis ini menunjukkan bahwa nilai Cambridge Alpha itu lebih dari 0,6, yaitu 0,901. Nah, kita bisa simpulkan bahwa nilai Cambridge Alpha ini kan lebih dari 0,6 ya, yang artinya pengukur kuesioner ini tuh memiliki konsistensi yang atau bisa dikatakan reliable ya, karena nilai Cambridge Alpha ini lebih dari 0,6, yang dimana jika kuesioner ini dilakukan pengukuran secara berulang itu hasilnya tetap sama atau reliable karena nilai Cambridge Alpha-nya lebih besar dari 0,6. Nah, untuk selanjutnya itu kita uji regresi dan juga uji hipotesis. Nah, caranya itu diklik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, ini yang termasuk ke dalam dependent itu yang totalnya ini ya. Kemudian yang termasuk independent itu adalah total X nih. Nah, selanjutnya kita pilih OK. Di sini sudah muncul ada kolom variabel, kemudian summary, ANOVA, dan juga koefisien. Nah,
Untuk membaca uji regresi sendiri itu, di sini kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa melihat bahwa total X ini menjadi variabel independen, dan kemudian total Y ini menjadi variabel yang dependen. Nah, kemudian metode yang digunakan itu adalah metode enter. Nah, kemudian pada pada tabel model summary ini, kita bisa melihat bahwa adanya besaran nilai korelasi atau hubungan itu sebesar 0,791. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square-nya itu sebesar 0,626 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu sebesar 62,6%. Nah, kemudian pada kolom ANOVA ini, kita bisa melihat bahwa nilai F hitungnya itu sebesar 38,470 dengan tingkat signifikansinya itu sebesar kurang dari 0,01 atau bisa dikatakan kurang dari 0,05. Maka model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel X, atau dengan kata lain ada pengaruh antara variabel X dan juga variabel Y. Nah, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji F dan T ini, kita bisa melihat bahwa di uji F ini nilainya itu F hitungnya itu 38,470 dengan tingkat signifikansinya itu kurang dari 0,01 atau bisa dikatakan kurang dari 0,05. Nah, kemudian di sini untuk T hitungnya itu 0,841 dengan tingkat signifikansinya itu 0,01 atau kurang dari 0,05. Nah, di sini jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 itu maka bisa dikatakan adanya pengaruh antara variabel X dan juga variabel Y. Jadi kesimpulannya di uji hipotesis ini bisa dikatakan bahwa adanya pengaruh antara variabel X dan juga variabel Y yang berdasarkan dari nilai F hitung dan T hitungnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.